Selamat datang di Dokter Anime. Sebelum memulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Jadi di video kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita Tokyo Revengers dari chapter 131 sampai chapter 140. Video ini adalah full spoiler. Bagi yang tidak suka dengan spoiler bisa close video ini dan bagi yang suka dengan sequel bisa melanjutkan menonton video ini sampai selesai. Dan mohon maaf bila translate yang saya buat dari bahasa Inggris ke Indonesia, mungkin agak sedikit berbeda dari segi percakapan, tapi saya akan melakukan yang terbaik dalam membuat video, daripada berbasa-basi langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Setelah bertemu dengan Hinata, Takemichi memutuskan kembali ke masa depan. Di sana dia mengatakan semuanya kepada Naoto, tentang kecurigaannya terhadap Kisaki yang bisa melakukan perjalanan waktu seperti dengannya. Lalu Naoto pun berkata bahwa sepertinya kita harus membunuh Kisaki. Terlihat Takemichi yang sedikit kaget atas apa yang dikatakan oleh Naoto. Di sini Takemichi tidak setuju atas apa yang disarankan oleh Naoto. Lalu Naoto berkata bahwa itu hanyalah bercanda. Setelah itu Naoto menjelaskan bahwa Kisaki menggunakan geng Tenjiku untuk mengambil alih Toman. Sedangkan sekarang kepolisian tidak tahu apa itu Tenjiku, dan juga Kisaki sudah mati. Mendengar perkataan dari Naoto, Takemichi pun kaget dan berpikir bahwa kemungkinan besar Kisaki salah mengambil perhitungan. Lalu saat dia memandang ke arah papan foto, terlihat foto Izana Kurokawa. Dan Takemichi pun menanyakan soal foto tersebut. Naoto pun mengatakan bahwa, bila tidak salah Kurokawa adalah ketua geng dari Black Dragon. Di sini Takemichi terlihat sedikit kaget dengan perkataan dari Naoto. Di sana Takemichi mengatakan bahwa di sana Kurokawa adalah pemimpin geng dari Tenjiku dan Takemichi pun berkata, ada yang salah dengan masa depan ini? Mendengar Takemichi berbicara seperti itu, Naoto pun memutuskan untuk menyelidiki lagi tentang siapa Kurokawa. Setelah itu Takemichi pun pergi rumahnya. Di perjalanan Takemichi terus memikirkan soal apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, Kisaki yang mati dan juga masa depan, geng Tenjiku yang tidak diketahui dan juga mengingat perkataan Naoto soal Kurokawa di Gang Black Dragon. Memikirkan soal Gang Black Dragon Takemichi pun memutuskan untuk pergi ke gereja. Sesampainya Takemichi di gereja dia memikirkan soal kejadian di masa lalu. Di mana soal insiden penusukan Taiju dan juga Kisaki yang dikeluarkan dari Toman, tiba-tiba ada orang yang datang, orang itu adalah Taiju Shiba. Di sana Takemichi sangat kaget melihat Taiju Shiba. Di sana Taiju menanyakan kabar kepada Takemichi karena sudah lama tidak bertemu. Namun Takemichi langsung menanyakan Kurokawa kepada Taiju. Dan Takemichi pun mengenalkan Taiju kepada Naoto. Terlihat Taiju mengajak mereka berbicara di sebuah bar atau restoran. Di sana Taiju berkata bahwa dia akan memberitahukan semuanya. Karena Naoto sebagai polisi, Naoto juga harus memberikan Taiju informasi dan Taiju pun bercerita tentang apa itu Black Dragon. Pendiri dari geng Black Dragon adalah kakaknya Miki yaitu Sano Shinichiro. Pemimpin Black Dragon terus berganti dan akhirnya pemimpin Black Dragon generasi 8 jatuh kepada Kurokawa. Setelah itu Kurokawa keluar dari geng Black Dragon. Dan 3 tahun kemudian dia mendirikan geng yang bernama Tenjiku. Dan insiden Kanto pun terjadi. Setelah itu Toman bergabung, Miki menjadi yang tertinggi, Kisaki nomor 2 dan Kurokawa menjadi nomor 3. Takemichi pun kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Taiju. Lalu Takemichi pun berkata, bukannya Kisaki sudah mati? Dan Taiju pun menjawab, apa kau yakin Takemichi? Lalu Taiju pun melanjutkan cerita karena Kisaki memiliki kejahatan yang luar biasa, dia pun memutuskan untuk kabur ke luar negeri dan membuat dirinya seolah-olah mati. Takemichi dan Naoto kaget mendengar perkataan dari Taiju, di mana Naoto berpikir bahwa Kisaki kini sudah mati. Lalu Taiju berkata, Miki sudah mati, dan sekarang Kurokawa menjadi nomor 1 di Toman. Aku tidak tahu kenapa itu bisa jadi, tapi Miki mempercayai Kurokawa dan Draken. Takemichi pun kaget mengetahui bahwa Miki sudah meninggal serta mendengar nama Draken. Tiba-tiba aku Kokonoi dan Inui datang. Di mana Kokonoi dan Inui ini membawa pasukan Toman.
Di sana Taiju berkata, "Apa yang kau inginkan?" Lalu Inui pun menjawab, "Kami diperintahkan oleh Kurokawa untuk membawa kalian." Taiju pun berdiri dan berkata kepada Takemichi untuk pergi dari sini menggunakan pintu belakang. Terlihat Taiju akan melawan mereka semua. Taiju bukanlah orang yang lemah. Dia bisa membuat orang KO hanya dengan sekali pukul. Taiju pun berkata, "Ayo hibur aku Toman, kita kembali ke Takemichi." Dia sudah berhasil kabur dari bar tersebut di perjalanan. Tiba-tiba dia memutuskan untuk kembali karena Takemichi ingin lebih tahu tentang insiden di Kanto. Tiba-tiba ada seorang yang mengarahkan pistol ke arah Takemichi, dan orang itu adalah Kisaki. Di sana Kisaki akan segera menembak Takemichi. Naoto yang melihat ada sebuah pistol yang akan menembak Takemichi pun langsung berlari dan mendorong Takemichi, sehingga membuat dirinya pun tertembak. Di sini Naoto harus mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Takemichi. Terlihat Takemichi sangat sedih atas apa yang terjadi kepada Naoto. Tiba-tiba muncul Kurokawa, di mana Kurokawa menugaskan Kisaki untuk membunuh Takemichi. Kurokawa juga mengatakan bahwa Takemichi lah yang sudah membunuh Miki dan Kurokawa pun memanggil Kakuchoi. Takemichi yang melihat Kakuchoi, dia pun teringat di masa lalu, di mana Kakuchoi meminta tolong kepada Takemichi untuk menolong Kurokawa. Kakuchoi pun langsung diperintahkan oleh Kurokawa untuk membunuh Takemichi dan Takemichi pun ditembak oleh Kurokawa. Terlihat Takemichi dan Naoto akan segera mati. Di sana Takemichi meminta maaf kepada Naoto karena dia tidak bisa menyelamatkan nyawa kakaknya dan juga semua orang. Lalu Naoto pun berkata, "Berapa kali pun kau gagal, kau selalu kembali ke masa lalu. Kau adalah seorang pahlawan yang sebenarnya dan ini adalah akhir dari kita. Sekarat ini sangat menakutkan. Pegang tanganku Takemichi, ini adalah perjalanan terakhirmu untuk kembali ke masa lalu." Takemichi pun memegang tangan Naoto dan Takemichi pun kembali ke masa lalu. Di masa lalu Takemichi langsung berlari ke arah Naoto, di mana Takemichi mencoba untuk kembali ke masa depan dengan cara memegang tangan Naoto di masa lalu. Namun, saat memegang tangan Naoto, Takemichi tidak kembali ke masa depan. Takemichi pun terus berusaha untuk memegang dan berharap bisa kembali ke masa depan, dan pada akhirnya Takemichi pun sadar bahwa Naoto di masa depan sudah tidak ada lagi. Takemichi pun sedih membayangkan Naoto yang selalu membantu dan mensupport dia saat akan kembali ke masa lalu. Dan sekarang Naoto sudah tidak ada lagi. Takemichi pun berkata kepada Naoto di masa lalu, "Apa kau ingat Naoto, apa yang kukatakan padamu sebelumnya, bahwa aku bisa melompati waktu dan aku akan menyelamatkan kakakmu dan sekarang semua itu telah gagal." Takemichi sangat sedih atas kegagalannya untuk merubah masa lalu dan menyelamatkan semua teman-temannya. Tiba-tiba dari arah belakang Takemichi muncul Hina dan berkata, "Aku mencintaimu Takemichi." Hina bertanya kepada Takemichi, apa kata Takemichi di masa depan sudah melamarnya. Di sana Hina mencoba untuk menyemangati Takemichi. Lalu, Hina berkata, "Walaupun suatu saat nanti aku akan mati, setidaknya sekarang aku sudah merasakan kebahagiaan." Di sana, Hina memeluk Takemichi dari belakang. Terlihat Takemichi yang begitu sedih atas kegagalannya karena tidak bisa menyelamatkan semua orang. Setelah mendapatkan semangat dari Hina, Takemichi pun kembali bersemangat dan dia memikirkan soal Kurokawa, di mana di masa depan Kurokawa tidak pernah disebutkan dan kemungkinan besar Kurokawa lah yang membuat Miki jatuh ke dalam kegelapan. Keesokan harinya Takemichi pergi ke rumah Miki, dan ini adalah pertama kalinya Takemichi mengunjungi rumah Miki. Di rumah Miki sudah ada Draken, dan Draken pun menunjukkan sebuah tempat kepada Takemichi. Tempat itu adalah ruangannya Miki, di mana dulu tempat itu merupakan tempatnya Shinichiro, dan sekarang Miki menjadikan tempat itu sebagai ruangannya. Di sana Draken menjelaskan bahwa Toman akan bertempur dengan Tenjiku, di mana pemimpin Tenjiku saat ini adalah mantan pemimpin Black Dragon generasi 8. Walaupun Takemichi sudah tahu informasi tersebut dari masa depan, tapi Takemichi tetap mendengarkan apa yang dikatakan oleh Draken. Di sana Miki pun bercerita, saat Kurokawa memiliki masalah dengan geng Black Dragon generasi 9 dan membuat Toman terbentuk, Miki pergi mencari Shinichiro dan mengatakan dia akan bertarung melawan Black Dragon. Dan Shinichiro pun mengatakan bahwa gang Black Dragon sekarang tidak sebaik dulu.
di mana diangkatnya Kurokawa menjadi pemimpin generasi 8 membuat geng Black Dragon hancur. Dan Shinichiro juga mengatakan bahwa ia ingin Miki yang mengambil alih Black Dragon, serta Shinichiro meninggalkan Black Dragon demi Miki. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba Emma datang dan membawakan mereka minuman. Di sana ada Takemichi berkata, "Siapakah sebenarnya Kurokawa?" Dan Emma pun berkata, "Dia adalah saudaraku." Di sana Emma bercerita bahwa dulu saat dia kecil dia dipisahkan dengan Kurokawa, serta dulu Kurokawa sangat dekat dengan Shinichiro, dan Emma pun mengeluarkan sebuah kotak. Di dalam kotak tersebut berisikan beberapa surat yang dikirim Kurokawa kepada Shinichiro. Di sini Kurokawa sangat mengagumi Shinichiro, dan mereka pun membaca surat-surat tersebut. Terlihat Miki membaca salah satu surat. Setelah membaca tersebut, Miki memutuskan untuk keluar dan mencari udara segar. Seketika itu Draken langsung mengambil surat yang dibaca oleh Miki. Dalam surat itu tertulis bahwa dia sudah dari kecil dipisahkan oleh keluarganya dan orang pertama yang dianggap keluarga adalah Shinichiro. Dan Kurokawa memohon kepada Shinichiro untuk berhenti membicarakan tentang Miki. Draken mengatakan bahwa Kurokawa juga terlibat dalam pertarungan Toman melawan pemimpin Black Dragon generasi 9, yaitu Madarame Shion. Di sana Takemichi berpikir bahwa Shinichiro keluar setelah Kurokawa mengambil alih Black Dragon dan Kurokawa cemburu karena Shinichiro meninggalkan Black Dragon untuk Miki. Setelah itu, Kurokawa keluar dari Black Dragon dan menyuruh generasi selanjutnya membuat masalah dengan Miki. Ketika pada saat Kurokawa mendengar kematian Shinichiro, Kurokawa pun membuat geng yang bernama Tenjiku dan geng ini dibuat untuk membunuh Miki. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari Draken dan juga pembicaraan dari Miki, Takemichi pun langsung pergi menemui Shifuyu. Di sana dia mengatakan semuanya kepada Shifuyu serta mengatakan bahwa di masa depan nanti Naoto mati. Terlihat, Shifuyu sangat kaget atas apa yang dikatakan oleh Takemichi. Takemichi pun mengatakan bahwa di masa depan nanti, Miki hidup dalam sebuah penderitaan. Dan Miki ada di bawah kendali Kisaki dan Kurokawa. Lalu Takemichi pun berkata, "Aku akan mengakhiri semuanya dan aku akan membunuh Kisaki dan juga Kurokawa." Lalu Shifuyu pun berkata, "Shinichiro membuat geng yang luar biasa, dan geng itu dihancurkan oleh Kurokawa." Pertarungan ini adalah pertarungan seluruh anggota Toman. Tiba-tiba muncul Akun dan kawan-kawan. Dan Akun mengatakan bahwa dia akan memandu Takemichi untuk keluar dari masalah ini. Dan mereka pun melakukan rapat divisi 1 Tomat. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Takemichi di mana orang itu menggunakan pakaian Toman dan menyuruh Takemichi untuk turun. Saat Takemichi turun untuk menemuinya, terlihat ada seseorang yang berada di dalam mobil. Dan orang itu adalah ketua divisi 5 Toman bernama Yasuhiro Muto. Di mana Muto datang untuk menemui Takemichi. Di sana Shifuyu mengatakan kepada Takemichi bahwa orang ini adalah orang yang paling berbahaya di Toman. Tiba-tiba Takemichi langsung dipukul oleh Muto. Terlihat juga Shifuyu, Akun dan kawan-kawan sudah dipegang oleh beberapa anggota Toman lainnya. Di sana Takemichi terus dihajar oleh Muto. Sehingga membuat Takemichi pingsan dan Muto pun mengatakan bahwa Takemichi terlalu jauh terlibat dengan Kurokawa. Lalu Muto pun menyuruh anggotanya untuk membawa Takemichi masuk ke dalam mobil. Saat Takemichi sadar, Takemichi sudah berada di sebuah ruangan yang gelap. Tiba-tiba saat lampu dinyalakan, terlihat Kokonoi dan Inui sudah diikat di kursi. Dan Kokonoi pun berkata, jadi Takemichi pun ditangkap. Hantu S62. Takemichi pun kaget mendengar Kokonoi menyebutkan hantu S62. Di sana Inui berkata bahwa saat di penjara remaja, ada 6 orang yang memiliki julukan sebagai generasi yang brutal. Salah satu dari mereka adalah Muto dan juga Kurokawa. Lalu Muto pun berkata, itu tidak ada hubungannya dengan kalian dan Kurokawa adalah masalahku. Tapi Takemichi kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Muto. Serta Takemichi berpikir, ada apa dengan orang ini? Lalu Takemichi bertanya kepada Muto, kenapa dia diperlakukan seperti ini? Dan Muto pun mengatakan bahwa Divisi 5 Toman adalah spesial unit, di mana Divisi 5 ini akan tegas menghukum pengkhianat di Toman. Di sana Takemichi berpikir kenapa dia dituduh sebagai pengkhianat di Toman.
Tiba-tiba Inui berkata, bahwa dulu saat dia masih menjadi anggota Black Dragon, Inui lah yang membantu Kurokawa untuk mendapatkan posisi pertama. Saat Kurokawa pergi dari Black Dragon, Kurokawa menyuruh Inui untuk selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh pemimpin baru Black Dragon. Lalu Inui mengatakan bahwa Takemichi adalah mata-mata dari Tenjiku, dan Takemichi adalah pengkhianat Toman. Terlihat Takemichi kaget atas apa yang dikatakan oleh Inui. Lalu Takemichi pun berkata, ini salah, aku bukanlah pengkhianat. Tiba-tiba Kokonwi pun berkata, Takemichi adalah pengkhianat Toman, dan Inui pun mengatakan bahwa kami tidak mengkhianati Toman sama sekali, dan kami tidak tahu apa-apa. Saat Takemichi berpikir tentang apa yang terjadi, tiba-tiba Mutu berkata, perampokan, penyerangan, narkoba, aku sudah melakukan semuanya bersama Kurokawa. Lalu kami menciptakan kelompok yaitu The Brutal Generation dan itu adalah era kami. Dan untuk beberapa alasan Kurokawa keluar, lalu aku pun bosan dan Miki mengajakku. Dan apa kau tahu Takemichi? Akulah salah satu pendiri geng Tanjiku. Takemichi pun kaget dan terdiam mendengar perkataan dari Mutu. Dan Mutu pun mengatakan bahwa semua telah berubah setelah dia bertemu Miki. Namun sekarang Kurokawa kembali ke geng. Sekarang, kalian adalah musuhku dan kalian akan mati di sini. Alur cerita Tokyo Revengers akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasinya. Serta bila kalian berkenan, kalian bisa follow akun Instagram dari channel ini, dan linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.